Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Saya doakan kalian semua yang menonton video ini selalu dalam keadaan tetap sehat selalu. Nah, kalau kita bicarain soal gaming secara mobile, pastinya kalian gak asing lagi dengan yang namanya gamepad. Nah, akhir-akhir ini ada salah satu brand dari Epsilat yang saat ini tuh masih sangat baru terjun di dunia teknologi gaming yang fokus pada perangkat controller, gamepad, atau handheld dengan aksesoris gaming mobile dengan kualitas yang premium tapi tetap punya harga yang cukup terjangkau. Nah, salah satu produk yang viral dari Epsilat ini yaitu merupakan sebuah controller, yaitu merupakan gamepad Epsilat S9 ini. Ini adalah merupakan gamepad jenis teleskopik dengan koneksi Type-C yang dirancang khusus untuk pengguna smartphone atau tablet mini. Jadi, mari kita ulas untuk jenis gamepad yang satu ini. Untuk boxnya, dia dikemas dengan rapi dan cukup lengkap, mulai dari unit gamepadnya, beberapa pilihan D-pad, set joystick caps, spacer silikon, serta buku dan stiker panduan penggunanya. Untuk desainnya sendiri, dia ini teleskopik ya, artinya dia bisa diregang sesuai ukuran device kalian. Udah support buat Android dan iOS, mulai dari smartphone sampai mini tablet dengan ukuran maksimal 8,5 inch. Jadi kalau buat tablet ukuran sebesar ini itu nggak muat lagi ya. Untuk holdernya dilapisin karet ya, biar aman dari baret. Bahkan kalau pakai case tipis masih muat kok ya, karena port USB-C-nya ini udah fleksibel dan dia udah menyesuaikan banget. Desain bagian belakangnya dibuat pas banget di tangan kita. Dia ini udah memberikan grip yang lebih nyaman dengan tambahan tekstur anti-slip. Sekilas gamepad ini terlihat berbahan plastik standar sih. Feel-nya saat digenggam langsung itu justru unik nih. Untuk finishingnya sih ini dia tipis ya, tapi tidak ringkih. Ya, overall menurut saya untuk build quality-nya ini udah kerasa premium. Kalau kita nih masuk ke bagian tombol, Epsilat S9 ini menurut saya udah punya kualitas yang solid. Kenapa? Karena mulai dari joysticknya itu udah menggunakan Hall effect. Jadi lebih presisi, smooth, dan tahan lama. Sensasinya ini udah halus, so far gak ada dead zone yang ganggu. Bahkan ini lumayan asik juga buat game sekelas FPS atau MOBA. Untuk dari tombol A, B, X, Y-nya ini membran ya, tapi feel-nya udah tactile. Tentu responnya juga cepat. Tekanannya pas, nggak keras, tapi juga nggak lembek. Buat D-padnya sendiri, ini cocok untuk game fighting atau platformer yang butuh kontrol arah lebih akurat. Bumper kanan atau kirinya ini udah terasa clicky dan responsif, pas untuk aksi cepat. Sementara trigger kanan ataupun kiri juga sudah Hall effect, punya tarikan yang mulus dan presisi. Hanya saja desainnya agak landai, jadi untuk game racing, sensasi gas dan rem terasa kurang maksimal. Nah, untuk gamepad ini sendiri kita bisa juga lihat bahwa selain dari tombol-tombol utamanya, dia juga memiliki yang namanya tombol shortcut. Artinya kita bisa kayak screenshot ke tombol menu ataupun fungsi-fungsi lainnya yang dimana kita bisa langsung tekan aja lewat shortcut tombol di sini, jadi tanpa harus dikendalikan lagi melewati smartphone lagi atau dengan sentuhan smartphone. Yang paling menarik lagi, untuk di bagian belakangnya ini udah ada tombol makro. Nah, yang bisa kita custom. Jadi kalau menurut saya ini bagian penempatannya udah pas banget di bagian sini, jadi kita nggak harus ngeraba-ngeraba lagi. Dan ini menurut saya sangat fungsional dan bisa di custom lewat aplikasi ABX-nya. Epsilat S9 ini juga punya keunggulan di sisi kostumisasi. Baik itu joystick maupun D-pad yang ini tuh udah bisa diganti sesuai preferensi kita. Jadi tinggal buka dulu nih cover magnetik di bagian depannya. Lalu kalian tinggal cabut aja komponen lamanya dan pasang penggantinya. Mulai dari caps joystick ada ketinggian yang berbeda. Tinggi untuk presisi lebih detail atau kalau rendah bisa ini untuk kontrol cepat biasanya. Begitu juga dengan D-pad. Tersedia nih beberapa opsi bentuk yang bisa dipilih sesuai gaya bermain kalian. Entah itu fighting, platformer, atau game yang retro. Beberapa fitur utama dari gamepad ini tuh mulai dari experience vibration 4 level, support makro, gyroscope, dan ada juga quick trigger. Oh iya, jadi untuk soal koneksivitas, gamepad ini tuh selain yang namanya koneksi Type-C, kalian juga bisa menggunakan koneksi Bluetooth-nya. Jadi kalau smartphone kalian nggak support dengan port dari Type-C ini, itu bisa menggunakan nirkabel juga kok, menggunakan koneksi Bluetooth. Ditambah lagi adanya fitur pass-through charging, artinya kita bisa main sambil mengisi daya device-nya. Tapi selama pengujian menggunakan Samsung S23, fitur super fast charging ini tidak aktif. Di sisi lain yang lebih kerennya, gamepad ini juga sudah dilengkapi DAC bawaan
Dengan port jack 3,5 mm, jadi bisa pakai headset kabel langsung tanpa gangguan kualitas suara maupun delaynya. Jadi ya tetap jernih lah kualitasnya dan pastinya sinkron. Kalau soal gamepad ini, dia pastinya pakai aplikasi khusus bernama ABX Game. Lewat aplikasi ini, kita bisa atur mode sesuai game yang dimainkan. Kalau game yang kita pilih nggak mendukung kontrol bawaan, biasanya ada muncul dua opsi nih, controller mode dan mapping mode. Kalau pakai control mode, itu dia native ya, jadi tombol gamepad langsung terbaca sesuai fungsi aslinya. Ya cocok lah buat game yang memang sudah support untuk controller. Apalagi mainin game racing Asphalt Legend yang udah support controller native juga. Nah, di aplikasi ABX Game ini juga udah ada beberapa pengaturan tambahan yang bikin main jadi lebih fleksibel. Kita bisa remap button biar fungsi tombolnya sesuai selera. Terus ada motion setting buat ngaktifin gyroscope kalau kalian mau aiming pakai gerakan. Dead zone joystick dan triggernya juga bisa diatur. Jadi mau lebih responsif atau agak stabil bisa disesuaikan ya. Bahkan sensitivitas joysticknya pun bisa ditweak. Tinggal pilih mau lebih halus atau yang lebih cepat. Overall, untuk sebuah gamepad ini, kita bisa benar-benar diatur sesuai gaya main masing-masing. Tapi kalau gamenya belum support, ya bisa pakai mapping mode, di mana tombol gamepad dipetakan jadi kontrol sentuh di layar kita. Nah, khusus buat mapping mode ini, sistem bakalan minta koneksi Bluetooth nantinya. Bukan karena gamepadnya dipakai lewat Bluetooth ya, tapi supaya aplikasi bisa izin untuk menirukan sentuhan layar lewat tombol gamepadnya. Jadi ya meskipun game aslinya nggak support controller, tetap bisa dimainkan dengan nyaman pakai gamepad yang satu ini. Mappingnya juga nggak susah-susah amat ya, semua kebutuhan tombolnya udah ready digunakan, kayak joystick dan beberapa tombol-tombol lainnya. Dan yang paling penting, ini tuh tanpa aplikasi pihak ketiga lagi. Buat main e-football atau game casual lainnya oke juga ya. Asik nih, secara keseluruhan pengalaman menggunakan Epsilat S9 ini terasa memuaskan, desainnya ergonomis, gripnya udah nyaman, serta materialnya juga ringan tapi tetap kokoh saat digenggam. Jadi bisa dibilang kalau Epsilat S9 ini merupakan sebuah gamepad yang sangat praktis, fungsional untuk menemani kalian bermain game menggunakan mobile, baik itu smartphone ataupun mini tablet kalian. Untuk harganya sendiri, Epsilat S9 ini dibanderol sekitar 69 US dollar atau kalau dirupiahkan kurang lebih sekitar 1,1 jutaan dari setiap kualitas fitur yang sudah ditawarkan. Jadi cukup sekian informasi review kita kali ini. Kalau ada kekurangan, saya mohon maaf. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan like video ini. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan share video ini ke teman-teman kalian. Kalau ada beberapa isu ataupun pertanyaan, kalian bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa subscribe biar kalian dapetin info-info terbaru mengenai video terbaru dari Detach ini. Saya David, selaku host di channel ini, pamit undur diri. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.